Hari ini Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Saat ini kita ada di Yayasan Asali, Jalan Siam, Pontianak. Malam Bapak Ibu semua. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Saya berharap bagi keluarga bisa duduk di tempat yang sudah disediakan. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Duduk di depan aja, diisi semua. Bagi yang lain juga bisa diisi, yang kursi-kursi yang masih kosong supaya kita bisa beribadah malam hari ini. Ayo, apa? Yang tadi nanti ya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudari yang sudah hadir di tempat ini untuk meluangkan waktu kita boleh datang ke tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir bagi orang tua kekasih kita di tempat ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Meskipun kita tahu keluarga mengalami kedukaan, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini, di mana kami berkumpul di tempat ini untuk beribadah, untuk mengambil waktu sejenak malam hari ini Tuhan, untuk merenungkan di dalam kehidupan kami, bahwa setiap kami suatu saat juga akan mengalami hal yang sama, di mana kami akan mengakhiri hidup kami semua Tuhan bersama dengan Tuhan. Tapi kami percaya saat kami dipanggil Tuhan pulang, Engkau membawa kami ke tempat di mana yang Engkau sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh keluarga yang mungkin saat ini mengalami kedukaan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, memberikan kesehatan di dalam mereka boleh menjalani setiap prosesi pemakaman sampai selesai. Dan kami percaya setiap hari Tuhan malam hari juga diberkati. Dan kami percaya Tuhan kehadiran-Mu yang kami perlukan malam hari ini Tuhan, untuk memberkati setiap kami yang datang malam hari ini. Kami percaya kami datang tidak seperti kami kembali, tapi kami akan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengalami bagaimana Tuhan membawa kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami malam hari ini. Baik di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Tempat yang setia dalam kehidupan kita. Walaupun orang tua meninggalkan kita, walaupun suami, istri, bahkan anak-anak kita meninggalkan kita, tapi kita punya pribadi yaitu Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, ada satu sobatku yang setia yang selalu menyertai kita bahkan sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Kita akan bersama dengan Dia. Mari kita akan satu pujian ini. Waktu sendiri
Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa setiap kita manusia suatu saat akan dipanggil Tuhan pulang. Cepat atau lambat, kita semua akan mengalami hal yang sama, Bapak. Tapi saya mau bilang, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan diselamatkan. Dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat biasa. Saat orang tua kita dipanggil pulang ke surga, dia tidak ada urusan lagi dengan kita di dunia. Dia sudah di tempat yang dimana Tuhan sediakan. Sekarang saya mau katakan bahwa setiap kita yang harus melihat bagaimana hidup kita, menjalani hidup kita sekarang ini. Kita tidak perlu memikirkan mereka yang sudah pergi, Bapak Ibu. Sering saya mengatakan bahwa bukan berapa banyak orang yang mengantar kita ke tempat kita yang terakhir, ke pemakaman. Kita nggak perlu beberapa banyak orang, tapi siapa yang akan menjemput kita nanti? Saat kita dipanggil Tuhan pulang ke surga, saat ajal kita diambil, kita mau Tuhan Yesus yang ambil kita, men? Haleluya. Kita mau bersama Dia di surga. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Mau sakit kah? Mau kesusahan kah?
Mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang akan membawa kita pulang ke surga. Haleluya. Amin. Akan pujian ini, kita mau percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh pujian Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan hatiku tetap
Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kau Tuhan yang sanggup. Kepada Tuhan, Bapa, kami datang ke hadapan-Mu malam hari ini. Kami tahu Tuhan, mungkin sebagian daripada keluarga mereka dalam keadaan duka, tetapi kami percaya bahwa duka yang kami alami akan digantikan dengan sukacita, sebab kami punya pengharapan kepada Kristus bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi ketika kami ada bersama dengan Tuhan, satu ketika masa itu datang kepada kami, maka kami akan berjumpa dengan orang yang kami kasihi. Tuhan, malam hari ini hamba serahkan ibadah penghiburan ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Untuk kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi, saudara yang dikasihi, keluarga yang ditinggalkan Bapa, menurut kalian dari bacaan firman Tuhan ini, bagaimana sih keadaan Bapak? Kan sudah mati nih. Nah, kita bilang apa? Berbahagia. Firman Tuhan jelas sekali dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sejak saat ini. Sebenarnya bukan hari ini, kemarin. Waktu dia menghembuskan nafas terakhir, sesungguhnya kebahagiaan itu sudah turun atas Aceh. Ya, maka sudah, kalau itu terjadi, kira-kira patut nggak kita bersedih? Itu manusiawi, tapi bersedih berlebihan itu yang tidak boleh. Ya, kalau dulu mama saya meninggal, saya usia 14 tahun dan saya belum kenal Tuhan. 3 tahun saya tinggal dalam kondisi depresi, karena tidak ada yang mengenalkan saya soal pengharapan. Sampai terakhir saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena saya ketemu sekelompok anak-anak muda. Saya menjadi siswa khusus di BP, masih SMP waktu itu. Jadi nilai anjlok, hidup semua tidak ada harapan lagi, depresi lah. Ya, sampai terakhir paling keras adalah guru wali kelas saya katakan, kamu menangis sampai air mata keluar darah pun, mama kamu tak akan pernah hidup kembali. Kaget saya. Yang ada sekarang adalah kamu bangkit, belajar yang benar, buktikan kalau kamu tuh bisa. Karena waktu itu tidak ada yang jelasin tentang hal ini, tentang bahwa sesungguhnya kalau kita di dalam Tuhan, kita ada pengharapan. Papa dengan kita hanya perpisahan sementara, betul? Ada anak-anak yang dari luar kota? Ada? Ya? Ada ya? Sementara. Waktu Papa masih hidup, waktu Imlek datang nggak? Datang, kumpul lagi. Nah, kehidupan kita di dalam Tuhan itu seperti ini. Kita ini hanya perpisahan sementara, satu kali. Kan ayat ini di atas tema dari firman Tuhan ini adalah penghakiman terakhir, di mana semua akan dihakimi sampai akhir zaman, mau yang hidup maupun yang mati. Yang mati itu berbahagia duluan karena tidak akan mengalami satu masa penyiksaan. Nah, firman Tuhan katakan berbahagia. Ya, kita lihat ya, kenapa orang mati berbahagia? Satu, karena dia mati dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita lihat ayat Mazmur. Kita Mazmur pasal yang ke-10 ayat 5a. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan itu berbahagia. Sampai mati pun dia berbahagia. Amin.
Nah, yang kedua, Amsal pasal 28 ayat 14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Kita kembali ke ayat di atas, ya. Kita baca lagi ayat di atas. Ini tema dari Alkitab, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ketujuh. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saya percaya berbahagia cek kenapa? Karena kita datang membawa kabar Injil. Tanda dia punya, dia memberi diri dibaptis. Terus perjalanan keimanannya kita lihat, penyerahan total dari Aceh itu luar biasa. Saya siap. Saya merasa saya sudah cukup. Dan memang Alkitab katakan bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau buat 80 itu penderitaan. Ya, nah kita lihat Aceh kondisi ini. Dan sebenarnya kondisi Aceh itu sangat hanya kemarin terakhir itu aja ya. Nah, saya katakan berarti waktu Aceh sudah jadi kenapa dia berbahaya? Karena dia cinta sama Tuhan. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Oke, kenapa dia berbahagia? Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tempat Aceh sudah tersedia dan Tuhan sudah membawanya. Maka saya katakan kita tidak akan berurusan dengan orang yang mati. Orang mati sudah selesai, dia sudah berbahagia, tempatnya sudah jadi, ya kan? Kalau misalnya kita beli rumah KPR, kalau lagi bangun belum jadi, pindah nggak? Nggak. Kan rumah itu udah jadi, sudah tidak rehab, bagus-bagus, kita baru pindah masuk. Nah, rumah Aceh sudah tersedia. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Maka saya berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mengapa orang yang itu berbahagia? Karena dia pertahankan iman sampai akhir. Yang kedua, karena firman Tuhan katakan dia beristirahat dari segala jerih. Dia sudah tidak beraktivitas. Coba kalau kita yang kerja, ya, dikasih jatah cuti 1 tahun 2 minggu, kita pingin ya diambil ya, supaya apa? Supaya istirahat, nggak lelah. Makanya kadang-kadang kita bela-belain usahakan atur jadwal, apalagi itu si Asyong pulang kampung terus ya ke Thailand, kampung halaman dia. Dia selalu ambil cuti, masih ya. Kenapa? Berhenti dari segala jadi lelah kita, ya. Nah, kalau kita masih berusaha, maka saya bilang, ayo adik-adik saya dikasih Tuhan, Papa sudah berbahagia. Bagian kita yang masih hidup, ayo tetap semangat jalan kehidupan ini. Ya, masih banyak yang harus kalian urus. Oke ya, yang ketiga, ya, satu ayat sebelum saya tutup, di dalam Daniel pasal 12 ayat ke-5 dan 13 dikatakan, kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sini dan seorang di tepi sungai sana. Dikatakan berbahagia orang yang tetap menanti dan mencapai 1335 hari. Ini tentang soal penghakiman. Terus ayat yang berikutnya terakhir kan, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan beristirahat sampai kapan? Sampai nanti akhir zaman. Nah, kita yang hidup tidak pernah mendahului mereka. Ingat, mereka yang mati terlebih dahulu, mereka yang akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Mereka yang akan dibangkitkan.
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mempertahankan iman sampai akhir, mereka itu yang pertama kali dibangkitkan. Setelah itu kalau kita masih hidup, ya kalau kita mati, ya sama dibangkitkan duluan. Tapi kalau kita yang masih hidup sampai masa itu, maka kita akan diubahkan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Berbahagia nggak anak-anak dengannya? Kita berpisah sama Papa sementara, ya. Kita masih ada waktu berjumpa pada akhir ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang terakhir dikatakan apa? Perbuatan menyertai Papa. Saya percaya Papa banyak berbuat baik buat anak-anaknya. Walaupun mungkin ada yang melukai, ada yang mengecewakan. Manusiawi, terkadang sekarang juga ada yang jadi papa belum? Udah ada yang jadi mama belum? Punya anak? Gimana kita terhadap anak-anak? Ada kalau kita kasar, betul? Ada kalau kita tegas, bukan kasar gimana ya? Kalau bilang sekali nggak cukup, 2 kali nggak cukup, 3 kali pasti kita udah mulai ngegas. Untuk apa? Supaya mereka menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang sukses di masa depan, betul nggak? Apalagi papa-papa kita yang usia segitu dengan pola pengetahuan yang tanpa dunia sosial, media sosial, itu mereka gunakan cara mereka. Kalau mama saya, kalau kami, papa saya sih diam orangnya. Tapi kalau mama, kalau satu salah, itu dipukul dari atas sampai ke bawah. Nggak mau tahu kamu salah atau tidak. Udah gitu nanti didorong, diikatkan di pohon jambu. Biar kalian digigit itu angling ke kita. Tahu nggak? Itu disebut merah. So, zaman orang tua kita mendidik kita itu sedemikian. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang dewasa. Nah mungkin selama hidup papa pernah, ya, pernah buat kita marah, pernah buat kita kecewa. Tapi saya katakan sebenarnya nggak ada niat jahat dari orang tua terhadap anak. Dan yang tahu hanya papa. Saya katakan, maka itu akan menyertai papa. Amin. Nah, sebagai anak-anak, ayo tetap semangat. Ya, papa sudah berbahagia. Ya, papa sudah bersama dengan papa. Dan papa punya tempat tinggal. Jadi yang papa kemana ya? Di mana tempatnya ya? Nanti gimana? Nggak ada. Firman Tuhan jelas bahwa papa sudah ada tempatnya. Dan Tuhan Yesus bilang, di rumah papa banyak tempat tinggal. Kalau sudah jadi, dia akan datang kembali. Termasuk kita. Kita nggak tahu kapan giliran kita, ya. Jadi ayo papa sudah berbahagia. Jadi sebagai anak-anak, sebagai menantu, sebagai cucu, ayo tetap semangat jalani kehidupan kita. Terlebih lagi adalah pertahankan iman kalian sampai akhir. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan sesuai apa yang tertulis. Dan kami dengarkan, karena itu kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika firman itu disampaikan, firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu akan menetap di hati, pikiran kami, sehingga kami mengerti ketika keadaan ini datang dalam hidup kami. Kami tahu bahwa orang yang matinya dalam Tuhan, dia sudah berbahagia. Karena itu Tuhan, kami tidak mendoakan orang yang sudah mati, karena kami percaya dia sudah bersama dengan Tuhan, rohnya sudah kembali kepada yang punya, dia sudah bersama-sama, dia punya tempat tinggal yang sudah tersedia. Karena itu kami hanya mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan ada duka, ada kesedihan, tetapi kami tidak izinkan kesedihan itu melukai hidup mereka, sehingga mereka tidak punya pengharapan, sehingga mereka tinggal seperti orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Biarlah kuasa Tuhan terus mengalir bagi mereka, membebaskan mereka, sehingga mereka punya pemikiran, punya pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga menjalani kehidupan ini mereka semakin mengerti kehendak Tuhan. Mereka akan terus mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan sampai akhir, di mana waktu yang sama, keadaan yang sama yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Kami tetap mempertahankan iman kami kepada Kristus.
Tuhan, turunlah penghiburan-Mu bagi keluarga, turunlah kekuatan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kami tidak izinkan ada perkataan-perkataan yang sia-sia atau pandangan-pandangan yang sia-sia membuat mereka ragu, membuat mereka bingung, sehingga mulai membuat mereka tergoyahkan iman mereka. Kami tundukkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguasai mereka, menyertai mereka sampai kepada hari H pemakaman nanti. Semua di dalam pengawalannya Tuhan, semua di dalam kebaikan, semua di dalam kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari perwakilan keluarga, saya menyampaikan beberapa pesan dari kita semua. Silakan. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Saya Tri dari almarhum Ling Siong Lin, kakak saya, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Gereja Mazmur 21 pada hari ini yang sudah siap melayani di ibadah kuburan ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan di hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan juga spesial juga untuk Ece yang sudah sering mengunjungi Papa, berdoa untuk Papa, memberikan Papa semangat untuk abang sepupu saya, Bu Yono, yang sudah sangat banyak membantu Papa, menjadi Papa sepupu, mendoakan Papa. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Papa sudah damai bersama Papa di surga. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, Santi dan juga Sena, yang sudah sangat membantu saya di saat-saat sulit. Berada di samping saya. Ada Papa, terima kasih banyak. Kalian adalah orang-orang yang tidak pernah saya lupakan. Terima kasih untuk kehadiran semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Tuhan, hanya Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Terima kasih. Dari perwakilan keluarga, saya menyampaikan beberapa pesan dari kita semua. Silakan. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Saya Tri dari almarhum Ling Siong Lin, kakak saya, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Gereja Mazmur 21 pada hari ini yang sudah siap melayani di ibadah kuburan ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan di hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan juga spesial juga untuk Ece yang sudah sering mengunjungi Papa, berdoa untuk Papa, memberikan Papa semangat untuk abang sepupu saya, Bu Yono, yang sudah sangat banyak membantu Papa, menjadi Papa sepupu, mendoakan Papa. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Papa sudah damai bersama Papa di surga. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, Santi dan juga Sena, yang sudah sangat membantu saya di saat-saat sulit. Berada di samping saya. Ada Papa, terima kasih banyak. Kalian adalah orang-orang yang tidak pernah saya lupakan. Terima kasih untuk kehadiran semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Tuhan, hanya Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Terima kasih. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih, anugerah, dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami bisa dikumpulkan kembali di tempat ini. Untuk kami boleh beribadah, untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami.
Kami tahu Tuhan saat ini pihak keluarga masih berduka atas kehilangan orang tua terkasih mereka. Tapi kami percaya Tuhan, orang tua kami terkasih sekarang sudah berada di tempat di mana Engkau berada Tuhan. Sudah beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan. Dan kami percaya setiap keluarga yang ditinggalkan, anak-anak mereka, menantu cucu mereka Tuhan, Engkau berkati, berkekuatan, beri kemampuan, beri ketabahan di dalam menghadapi semua ujian ini. Kami percaya Tuhan, orang yang mati di dalam Kristus, dia akan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu janji firman-Nya. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang masih hidup, supaya kami lebih merenungkan, supaya kami bisa lebih lagi menghitung setiap hari-hari yang kami lalui Tuhan, supaya kami lebih menjaga-jaga di dalam hidup kami, supaya kami lebih lagi mawas diri, supaya kami mempersiapkan hidup kami juga Tuhan, untuk saat itu juga datang kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, waktu kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Saat kita kembali kepada Tuhan kita juga tidak membawa apa-apa. Apa yang kita bawa? Tuhan mengatakan setiap perbuatan kita yang akan kita pertanggungjawabkan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang akan kita persiapkan hari-hari ini? Saya tidak bisa berbicara, kita tidak bisa berbicara dengan orang tua kita karena dia sudah berbeda, karena dia sudah urusannya sudah dengan Tuhan. Sekarang kita yang hidup harus mempersiapkan hidup kita baik-baik. Apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini?
Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Mari kita sama-sama persiapkan hidup kita baik-baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan dalam hidup kita. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana dan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana dan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana dan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, yang mesti yang memainkan pujian ini, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan berjanji kepada kita bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Setiap saat kita bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita nggak tahu keluar dari sini 5 menit apa yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu. Kita harus mempersiapkan hidup kita baik-baik selama kita hidup. Karena firman Tuhan berkata, kita harus menghitung setiap hari apa yang terjadi dalam hidup kita. Waktu begitu cepat berlalu. Mungkin selama ini kita lihat bapak kita baik, sehat, ya kan? Tiba-tiba beberapa hari ini dia dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Begitulah namanya kehidupan. Jadi mari kita sama-sama selama kita masih hidup, persiapkan hidup kita baik-baik. Apa yang sudah kita lakukan?
Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah mengecewakan Tuhan? Apakah kita sudah menyakiti orang lain? Kita harus memperbaiki hidup kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka kita bisa merenungkan apa yang menjadi kehidupan ini. Kalau di pesta kita bersukaria, kita lupa dengan segala sesuatu. Tapi di rumah duka kita bisa melihat bahwa suatu saat kita juga akan di dalam peti yang sama. Jadi mari kita persiapkan hidup kita baik-baik selama kita masih hidup. Pergunakanlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Diri dan kita akan berdoa dan saya menyampaikan firman Tuhan. Bapa yang baik Tuhan Yesus, ketika pada malam hari ini kami berada di tempat ini, di satu tempat yang bagi sebagai orang, bagi kami sendiri di waktu-waktu normal tentu kami tidak akan berada di tempat ini. Tetapi ketika hari ini, malam ini, atau dari malam kemarin, ada saudara kami yang kami kasih, orang tua, paman, suami, ayah dari anak-anak, kakek dari cucu-cucu mungkin ada, saudara yang telah mengakhiri kehidupannya, menyelesaikan tugas kehidupannya selama berada di dunia. Tentulah Tuhan hanya yang ada kenangan yang indah bagi keluarga, bagi saudara-saudara dan bagi kami semua. Kami bersyukur apapun yang terjadi di kehidupan kami, karena itu pun akan terjadi dan akan kami alami lambat atau cepat. Karena kami tahu bahwa tidak pernah ada satu manusia setelah tidak Tuhan jatuh dari dosa, hidup dalam penderitaan, tidak ada manusia yang kekal. Semuanya akan kembali menghadap kepada Khalik, Pencipta yang menciptakan kami. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini memuatkan, memberikan penghiburan kepada kami yang ada pada malam hari ini. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat dituliskan kepada Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Alkitab katakan ketika ayat 7 dan 8, aku, kata Rasul Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini apakah Rasul Paulus sudah akan menuju kepada meninggal? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
ada banyak orang semangat di awal, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, itu artinya kita mulai satu pertandingan, satu perjalanan kehidupan, mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebelum akhirnya kita sampai pada garis akhir atau finish, pasti ada tantangan. Dalam perjalanan itu ada yang tidak sampai akhir, ada yang tidak menjaga imannya kepada Tuhan, sehingga dalam perjalanannya kembali dia berbalik dan tidak kembali percaya kepada Tuhan. Sudah jelas Alkitab katakan, saya lanjutkan lagi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu adalah hari penghakiman, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganku. Halo Bapak Ibu, selamat. Saya selaku perwakilan dari keluarga Bapak Ali Syamil ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Gereja Mazmur 21 dan semua Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk melakukan ibadah di tempat ini. Dan kiranya kita semua yang hadir selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kami keluarga besar sangat berterima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktu di ibadah ini untuk mendoakan dan mengantarkan Bapa kami beristirahat dalam damai di dalam surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya jika ada kata-kata kami yang salah, serta jika ada kesalahan yang mungkin tidak sengaja yang dilakukan Papa kami, kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti serentak. Kaki, tangan. Tangan cuma kan mau lagi. Iya. Oke. Những cái bút có những cái cho thế là nó
Jangan. Pakai. Ini punya dia ya? Taruh di mana? Set loknya. Ah, kita bawah. Baik. Yung tepi aja, Su. Tanya Pak sih, Kilo aja bawah. Set keko aja supaya di situ. Set kon nabi hubungi set lagi. Atau set kepe tay ke una. Yung ke una ho gak? Yung set lagi cũng bây giờ. Kasih Pak dia yang tinggal baik. Lu kayak jam ini jadi không. Kasih tahu. Coba diarahkan, kasih tahu. Kasih tahu. Oke. Được. Còn mấy em món ha. Sudah rapat ya? Oke. Syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami tahu dengan segala setiap kondisi kehidupan kami masih menjadi kami. Kami percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, penghidupan dan perjalanan yang baik. Bapak, kami serahkan Tuhan seluruhnya kepada Tuhan yang dalam kami kasih-Mu. Kau yang menyertai setiap kami ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dengan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu sebaik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Allah
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, dan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Memuji kebesaran-Mu. Engkau di dalam Kau kami dapatkan ketenangan, kami dapatkan kedamaian. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, dan selalu berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Engkau Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan, kami mengakui itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Tuhan masih berikan napas hidup kepada kami. Kami percaya itu semua datang daripada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami memberangkatkan saudara kekasih kami ke tempat istirahat terakhir,
Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu berkuasa atas kami. Engkau berfirman kepada setiap pribadi kami ya Tuhan, sebab kami membutuhkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu menghibur, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang indah ini kepada tangan Tuhan. Bila Roh-Mu yang berkuasa atas kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan sejak saat ini. Nah, saya percaya kematian itulah sesuatu yang sangat menakutkan bagi semua orang. Kematian, saya percaya kalau ditanya Bapak Ibu mau mati, belum mau mati. Bapak Ibu ditanya kalau mati mau masuk surga, mau, tapi mau mati sekarang, belum. Betul lah. Nah, tapi saya percaya bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Siapapun kita, apapun status kita, orang miskin, orang kaya, orang sehat, orang cacat, semua pasti akan mengalami hal yang sama, namanya kematian. Nah, namanya kematian itu tidak bisa membedakan status. Kematian tidak bisa membedakan keberadaan seseorang itu. Tetapi kematian akan menghampiri semua orang. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah siap nggak kita menghadapi semua yang akan kita alami semuanya. Saya percaya bagian banyak orang mengalami apa gitu. Kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi Alkitab saya katakan, di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan di sana, karena bagiku hidup adalah keuntungan Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, mati adalah apa? Keuntungan. Nah, kalau dia masih hidup berarti apa? Hidup untuk memuliakan Tuhan. Adapun dia mati artinya apa? Suatu keuntungan. Kenapa? Alkitab berkata dia sedang beristirahat. Maka dikatakan Alkitab, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Nah, siapa yang berbahagia Pak? Orang yang matinya apa? Yang di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Sini tidak mengatakan bahwa berbahagia orang yang mati dan di dalam Kristus. Agama tidak bisa menyamakan kita Bapak. Mungkin kita sudah beragama hari ini. Apa beragama kita? Agama tidak bisa membawa kita naik ke surga, masuk ke surga. Alkitab saya katakan yang hanya bisa membawa kita cepat surga dan cepat hanya Yesus. Jadi agama tidak bisa menyelamatkan kita, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang dari surga. Dia tahu surganya bagaimana, maka dia datang ke dunia ini memberitakan kabar baik kepada semua umat manusia. Kita katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan mengalami hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu hari ini yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, saya percaya kalau kita masih ada hari ini itu suatu anugerah. Tapi Tuhan saya katakan bahwa Tuhan memberikan kabar baik kepada kita, bahwa kita harus memutuskan hidup kita mana kita akan. Nah, Alkitab saya katakan di sini bahwa berbahagia orang yang matinya, apa dikatakan di sini? Berbahagia orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah, saudara yang berbahagia kalau orang itu mati di dalam Tuhan. Dan kedua, kenapa orang berbahagia kalau dia mati? Kenapa? Dia istirahat. Nah, seperti Bapak kita hari ini Pak, dia istirahat. Alkitab saya katakan karena dia beristirahat. Nah, orang mati itu nggak tahu apa-apa lagi. Waktu dia mati, dia nggak tahu lagi. Bukan ada orang berpikir, nanti bapak saya pulang ke rumah, nanti ada sesuatu, itu bapak saya. Nah, bapak kita kalau udah mati, dia nggak tahu apa-apa lagi. Kalau ada sesuatu di luar sana, itu bukan bapak kita. Itu sesuatu yang di luar kebenaran. Nah, maka dikatakan Alkitab orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia hidupnya, matinya apa? Berbahagia. Kenapa? Pertama, karena dia di dalam Tuhan.
Kedua, karena dia apa? Istirahat. Nah, saudara Bapak Ibu, kalau sudah capek istirahat enak. Enak. Tapi kalau kita kerja terus, kita lakukan semua aktivitas terus, itu capek hidup kita. Maka kesannya enaknya apa? Waktu kita istirahat. Mungkin istirahat apa, duduk, apa makan, atau tidur, atau semua. Itu paling enak. Nah, Alkitab katakan seperti Bapak kita, dia istirahat dari segala aktivitas hidupnya. Dia istirahat, Alkitab katakan. Nah, di mana dia istirahat? Alkitab saya katakan bahwa dia dibawa kepada apa? Taman Firdaus. Di situ orang-orang yang percaya kepada Tuhan mati, dia dibawa di sana, tinggal di sana, saudara. Nah, pada suatu saat nanti waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab katakan bahwa semua orang yang mati dan Tuhan, dia akan apa? Dibangkitkan. Nah, itu kebahagiaan itu luar biasa, saudara. Tubuh kita tidak ada seperti ini, itu kita memiliki tubuh kemuliaan. Hal yang pertama, saudara, kenapa hidup orang yang percaya kepada Yesus itu sangat berbahagia kalau dia mati dalam Tuhan? Nah, kita buka dalam firman Tuhan, dikatakan di sini. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, Alkitab katakan, kenapa kita orang yang mati dalam Tuhan dan kita mati itu adalah berbahagia? Pertama, karena kita mengalami apa? Jaminan kehidupan yang kekal. Nah, saudara, orang yang percaya kepada Yesus itu punya jaminan. Kalau saudara Bapak Ibu mungkin sakit, ada jaminan asuransi itu. Kalau saudara tenang, oh nanti kalau saya sakit saya nggak butuh lagi uang kesehatan, sudah ada jaminan apa? Asuransi. Nah, hari ini Bapak Ibu, sebagai jaminan kita kalau kita mati dalam Tuhan dan kita berbahagia, jaminannya hanya satu, percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa apa di sana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi hanya Yesus jalan satu-satunya. Mungkin ada pepatah berkata begini, ada banyak jalan mau dicoba Roma. Itu datang ke Roma, tapi kalau masalah keselamatan hanya Yesus yang ditentukan. Kenapa? Dia satu-satunya, dikatakan Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini tidak ada cara lain untuk kita mengalami suatu kebahagiaan. Percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan dan satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Nah, itu dikatakan orang itu matinya pasti akan berbahagia. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari terus percaya kepada Tuhan. Kalau kita pun belum percaya kepada Tuhan, saudara berdoa hari ini. Saudara kemana, saudara Bapak? Harus kita ambil keputusan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, betul? Mungkin hari ini Bapak kata, oh saya masih sehat, oh saya masih kuat, saya nggak ada sedikit penyakit. Oh Bapak Ibu, saya sudah berapa banyak kita main orang nggak ada apa-apanya, sehat, walafiat, tiba-tiba langsung cal. Ada banyak orang masih muda, tiba-tiba cal. Jadi umur tidak bisa menentukan kapan kita mati. Ya. Mungkin hari ini kita berkata, oh saya sehat, bahkan mungkin saya sakit-sakitan. Ada juga orang yang sakit-sakit terus lama-lama nggak mati-mati. Ada orang sepertinya sehat, walafiat, tapi tiba-tiba mati gitu. Jadi kematian itu tidak bisa ditentukan siapapun, tapi kematian itu bisa dihalangi kalau kita percaya kepada Yesus. Nah, itu menghalangi. Artinya menghalangi apa, saudara? Menghalangi kita tidak mengalami apa? Kematian kekal. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, dia mati. Bukan tubuhnya hari ini mati, tapi Alkitab saya katakan pada suatu saat dia akan dibangkitkan. Nah, oleh karena itu saudara Bapak Ibu, jaminan kita bisa mengambil kebahagiaan dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki satu jalan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah Bapak Ibu, hanya itu saya sampaikan pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdoa. Jadi miliki jalan sama hari ini. Bapak kita, saya masih ingat saya baptis ya. Berapa bulan ya? Beberapa bulan. Beberapa bulan ya. Pas saya baptis di Haji Abbas. Kemarin masih saya baptis kepada Yesus. Dan saya percaya waktu kita pimpin dia bertobat, percaya Yesus yang pribadi, dan saya percaya Alkitab katakan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari orang mati, maka dia akan diselamatkan. Nah, saya percaya Bapak kita, dia sudah mengaku dengan mulutnya, dia sudah percaya dalam hatinya, bahkan dia dibaptis sebagai tanda untuk dia mati bersama-sama Kristus. Nah, waktu dia keluar dari air, dia menjadi manusia baru. Kita katakan bahwa manusia baru itu adalah Bapak kita. Nah, kita katakan setiap orang yang percaya kepada Yesus lahir baru, namanya tercatat di sini Yesus.
Jadi nggak ada satupun yang bisa menghalangi Bapak kita. Mungkin ya hari ini meninggal rasanya, tapi umurnya sudah lumayan 83, sudah cukup lah ya. Dia sudah begitu luar biasa dalam hidupnya, ada pasangan, misalkan anak, cucunya semua. Tapi hari ini dia sudah kembali ke dalam Bapak. Dan sebagai anak-anaknya, mari bersuka cita karena Bapak kita sudah kembali. Kita nggak cakap lagi, nanti justru dia menunggu kita. Justru kita akan menyusul sana Bapak Ibu semua. Nah, tapi kalau kita mau ketemu sama Bapak kita, memiliki jalan yang sama, pasportnya yang sama, jalan yang sama, paspor yang sama. Jangan sampai nanti jalan yang sama, tapi kan paspornya nggak bisa datang juga. Nah, paspornya siapa? Yesus datang. Nah, ya Yesus Tuhan sebagai Tuhan kita. Nah, ini itu saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menutupi pertemuan hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami yang mati dalam Tuhan sungguh berbahagia, karena kami tahu Tuhan, kami menikmati hidup kami hari ini, dan kami percaya Tuhan, kami sudah mengalami kasih karunia-Mu. Maka waktu kami dipanggil Tuhan, kami percaya kami adalah orang yang paling berbahagia, karena kami tahu Tuhan kami harus beristirahat, dan kami percaya pada suatu saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama, untuk kami menerima mahkota kemenangan-Mu, untuk kami menerima setiap apapun yang sudah kami perbuat di depan kami. Sebab firman-Mu berkata, segala perbuatan baik kami menyertai setiap kami. Hari ini Tuhan kami serahkan saudara kekasih kami, sebelum kami menutup petinya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk anak-anak dan cucunya semua Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diberkati mereka dengan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, sehingga mereka semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Mereka memiliki pengharapan yang sama di dalam Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan, maka semua keluarganya akan diselamatkan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa, bila kasih karunia juga dicurahkan kepada keluarga besarnya, sehingga mereka semua boleh mengalami anugerah yang sama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada hari ini Tuhan, kami akan menutup peti, di mana kekasih kami, Bapak Lesiong, Tuhan saat ini kuasa menurun atas jenazah ini, atas jasad ini Tuhan. Kami mengurapinya dengan minyak, sehingga tidak dipergunakan dengan apapun oleh semua oknum apapun. Sehingga pada saat yang sama Tuhan sebagaimana firman berkata, waktu Tuhan datang kedua kalinya, maka dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Aku mintakan berkat-Mu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
李书立，大众书记，理事长献花。印尼西家坤店李世龙西施家第33届理监事以及全体会员向本州中青向林就强几星3鞠躬礼，1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，礼毕。Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Sebelum kita bersama-sama mengumpulkan saudara kekasih kita hari ini, yaitu Bapak Lee Seung Lin, kita percaya hari ini oleh anugerah Tuhan kita bersama-sama di tempat ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan hidup sekalipun dia telah mati.
Nah, jasad Bapak kita hari ini dia sudah mati fisiknya, tetapi rohnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa di suatu saat nanti waktu Yesus datang kedua kali, maka kebangkitan bagi tubuh Bapa kita ini akan terjadi. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Nah, saudara kekasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan bahwa pada waktu dia mati, tubuhnya mati, tetapi pada saat Yesus datang kedua kali, maka tubuhnya akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, hari ini Bapak Saudara, kita hari ini lihat tubuh jasadnya secara fisik dia sudah mati dan dia akan hancur, Alkitab katakan, tetapi rohnya Tuhan angkat bersama-sama dibawa ke taman Firdaus. Nah, sebagaimana firman Tuhan juga berkata bahwa manusia diciptakan dari apa? Debu tanah, dan dia akan kembali kepada tanah. Seperti firman Tuhan berkatakan dalam Kejadian 3:9 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita manusia diciptakan dari debu tanah, dan kita akan kembali di debu tanah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan juga berkata di masa hidupnya saudara kekasih kita, Bapak ini dalam hidupnya dari lahir sampai hari ini pasti dia ada perbuatan baiknya yang luar biasa. Sebagai anaknya, sebagai cucu-cucunya, apa yang perlu kita ingat dari Bapak kita? Nah, kita katakan bahwa perbuatan baiknya menyertai dia. Nah, ingat perbuatan baik Bapak kita. Ingat kasihnya yang sudah Bapak berikan kepada kita. Dan itu yang perlu kita ingat, dan itu yang perlu kita syukuri. Alkitab katakan, dan Alkitab berkata, perbuatan baiknya dari masa hidup awal hidupnya sampai akhirnya itu menyertai dia. Nah, itu yang perlu kita ingat. Bunga melambangkan apa? Harum. Perbuatan baik, berarti apa? Perbuatan baik selama hidupnya itu harum bagi kita semua. Itu yang perlu kita ingat semasa hidup kita. Dan yang perlu kita contoh apa? Perbuatan baiknya. Mungkin manusia ada perbuatan yang tidak baik, mungkin ada hal yang tidak baik yang tidak berkenan, tapi bukan itu. Justru perbuatan baiknya yang diingat. Nah, bunga ini melambangkan keharuman Tuhan Yesus. Oke. Anak-anak simbolis Anak-anak ambil tanah, taruh sini, kita kembalikan jasad menjadi tanah. Simbolis saja. Setelah ini dari bapak-bapak yang akan nimbun seluruhnya. Bunga terakhir. Bunga nanti terakhir. Sedikit ya. Terakhir baru bapaknya. Sedikit ya. Hanya simbolis dulu. Sedikit ya. Nanti baru keseluruhan. Silakan yang mau nimbun tanah, kasih tanah dan bunga secukupnya saja. Nanti selesai ini baru habiskan. Oke, sudah semua? Oke, bapak-bapak silakan ditimbun semuanya.
Lapcu. Nah, sip sikai. Ya. Oke, kiri kanan nih. Nah, nyong cok. Mang bung chiu yang tangko su. Udah rata ke Pak? Belum? Oh, salib di tengah. Ah, lihat tangko. Ah, tengah-tengah. Oke. Sudah Pak ya? Oke, silakan untuk anak-anak semuanya boleh tabur bunga. Tabur bunga dengan tuangkan air yang itu dihabiskan di atas tuh. Diratakan. Nah tuh, airnya ini. Tuang habis di atas. Ada yang kasih bunga. Kasih seluruhnya diratakan. Bagi-bagi saudara teman-teman. Airnya dituang di atas, habiskan juga. Nah, kasih saudara teman yang mau tabur bunga silakan. Ada. Kasih teman-teman. Tuh, yang teman-teman saudara tuh, kasih mereka yang mau tabur bunga. Ah, kasih teman-teman saudara tuh mau tuang air silakan. Silakan. Tabur bunga diratakan. Airnya juga diratakan. Oke, silakan doa tutup. Kita akhiri. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu oleh anugerah-Mu Tuhan begitu besar kepada kami untuk keluarga di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun Bapa kami sudah meninggalkan kami, tapi anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan selalu beserta dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami kembalikan segala hormat syukur kami kepada Engkau. Diberkatilah setiap mereka sudah mengambil bagian dalam pekerjaan di tempat ini dari awal pemberangkatan sampai hari ini Tuhan, dan mereka sudah mengerjakannya semuanya Tuhan. Diberkatilah mereka semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Dan Tuhan menyertai setiap kami pulang dengan sukacita-Mu, pulang dengan damai sejahtera daripada Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.